akhirnya kita membacakan replik komen yang ke-5 mungkin ya. 6, yang ke-6. Ngapain sih bacain komen-komen? Ya kita harus hargain dong mereka effort. Daripada bahas Liverpool mulu. Karena kan kita nggak bisa bahas satu-satu. Jadi ada yang kita bahas singkat. Gue nggak pernah baca komen-komen sekarang. Aduh jangan-jangan. Para Liverpool salah Egyptian King. Harus baca itu ya langsung ya. Tersinggung. Kalau itu Nangis. langsung. Aduh. Oke. Langsung aja kita bacain yang kelihatan ini menarik banget nih. Karena ada 1-2 tema yang gue rasa jarang diangkat sama orang-orang. Sebelum kesana, followers kita udah naik terus. Oke. Jangan lupa follow, subscribe terus di semua sosial media Grombo. Ada Arsenal Fox, ada Resistory, ada Bang Gundo juga di TikTok dan Instagram. Oke, langsung aja yang pertama. Apakah Neymar bisa? Dari siapa? Oh Baca iya dulu. sorry. Ini dari Gila lagi. Elo_48. Elo. Ya. Masih Bukan angan. menyanyi. Masih ada cinta. Nah dia nanya nih, apakah Neymar tuh masih bisa berkompetisi di kasta tertinggi bahkan sampai UCL di umur sekarang, dia pernah cedera yang lama ini terakhir. Gimana pendapat lu, Li? Nggak bisa. Kalau menurut gua Neymar itu harus bisa ngontrol dalam apa ya? Secara permainannya. Kalau dia memang harus main over, dia harus attack over gitu. Ketika dia di tackle atau dijatuhin, dia tuh udah gampang cedera. Maksud gua kayak udah badannya tuh udah kayak lemah banget gak sih? Bisa dikatain kayak lemah gitu loh. Jadi menurut gua dari skillnya masih ada, gua akuin skillnya masih ada. Bahkan kalau gua lihat di mana dia di Al Hilal ya? Yeah. Di Al Hilal itu gue pernah lihat sekali tuh, mainnya juga masih oke, cuman ya itulah dari dulu dia dari zamannya di Santos di Barcelona gampang banget jatuh, gampang banget cedera. Itu kenapa gue bilang kalau dalam hal apa namanya ya sampai sekarang itu loh. Longevity. Jadi kayak long time Iya, konsistensinya Mo Salah sama Neymar, gue lebih milih Mo Salah karena konsistennya lebih bagus gitu loh. Tapi Ini orang nggak sehat. Justru gue malah lihat Neymar pemain Brazil paling konsisten. Enggak, dalam segi konsisten ya, bukan Neymar dalam paling segi konsisten. permainan. Neymar itu menurut gue salah satu-satunya pemain Brazil Iya. yang punya karir sepanjang ini. Iya. Dia di Santos mulai 17 tahun, Oke. di World Cup Club Ya. naiknya di situ meledak 2012 ya, Mm-mm. lawan Barcelona. sampai pemain Brazil itu rata-rata 5 sampai 6 tahun. Maksimal itu. 5 sampai Oke. 6 tahun. Mm-mm. Ya kan even Kakak sebagus Iya. itu pun 5 sampai masuk ke Madrid selesai. apalagi Ronaldo Ini gitu-gitu Neymar banyak. sampai kita terakhir lihat World Cup 2022 Oke. Qatar, dia carry Brazil sendirian. Mm-mm. Gol lawan Kroasia. Oke. Main, kalau dia harus main di Eropa lagi, dia masih bisa, Bisa. cuman dia harus belajar dari 2 GOAT sebelumnya, Ya, Oke. Messi sama CR. Oke. Dia belajar apanya? Dari CR dia belajar gimana cara fisik itu selalu fit, selalu Iya. on form. Kalau Messi itu gimana caranya dia ngubah permainan. Ya. Oke, pertanyaannya sekarang, Pak. Ketika dia main dalam jangka waktu yang lama itu, lebih sering cederanya apa mainnya? Mainnya lah. Lebih enggak, maksudnya ketika dia cedera berapa lama dia harus absen? Itu Nggak yang pernah gue panjang. Nggak pernah panjang. panjang Nih, mulu. justru kok. gua Nggak pernah gini, panjang. anehnya gini. Makanya gue bilang Cederanya kok itu pas dalam, ulang tahun adiknya Iya. doang. Mas. dalam ya itu setiap tahunnya. Iya. Itu kan bisa. Itu kan akal-akalan orang Brazil. Nah, Ya, jadi sebenarnya- makanya gue bilang jadi konsistennya sebenarnya beda. Kita gini, oke masalah cedera tuh emang akhir-akhir ini juga usia nggak bisa bohong ya, usia nggak bisa bohong dan intensitas juga pasti menurun. Mungkin di sini adalah angle dari pelatihnya di mana dia make Neymar ini sesuai porsinya gitu. Mungkin nggak diforsir main sebanyak itu. Mungkin menit 70, menit 60 atau menit 75 udah diganti. Terus juga di game-game yang nggak terlalu signifikan juga di rest. Jadi dan juga intensitas latihannya juga mungkin bisa diatur. Jadi ini sebenarnya kalau main di top level masih bisa, tapi bisa harus kolaborasi antara Neymar juga living lifestyle-nya juga harus diubah. Dia harus tadi benar nyontoh 2 GOAT sebelum Messi dan CR harus dirapihin lifestyle-nya. Di saat yang sama pelatih juga harus aware untuk manage game time-nya sih. Ya, Ya, setuju sih dah. Makanya tadi kan gue bilang kalau dia Singkat aja. nggak bisa dia main di Eropa karena kan intensitasnya tinggi nih, otomatis ya kalau misalkan dia belajar, oke, dia belajar dengan Messi atau Ronaldo cara permainannya gimana, tapi kalau dia masih tetap sama dengan permainannya dia yang gampang jatuh, yang gampang cedera,
Kan gue bilang nggak bisa gitu loh. Di Eropa kan keras gitu. Permainan kan nggak harus 90 menit. Gue sih itu aja lihatnya sih. Itu aja dari rotasinya Pep. Iya. De Bruyne ini 70 ditarik. Ditarik. Karena Ya, ada- itu kalau Gua kayak sih gitu masih bisa. Dia one of the best main Brazil sih. Iyalah, Secara secara panjang panjang karir. Gila, panjang susah banget. Nomor 1 Segitunya Ronaldinho. cedera ya, tadi Ali bilang ya. Cedera-cedera. Gimana dia nggak cedera gitu loh. Nah iya, Oke. kalau nggak cedera bagus bang. Cukup jawab ya. Yang kedua dari siapa nih? Sialan. Namanya sialan. Sialan 6196. Iya bener nggak salah. Iya bener Sialan. Iya. Nah, kenapa dia bilang timnas Norway itu nggak wah padahal pemainnya oke? Karena gini, timnas itu pasti nggak cuma timnas, klub itu adalah terdiri dari gotong royong 11 pemain. Sedangkan Norway ini bisa dibilang di carry sama 2 pemain, yaitu ya Odegaard dan Haaland. Sebenarnya ada pemain yang main di top level kayak Sander Berge pernah di Sheffield juga, tapi kalau overall pemainnya kebanyakan di tier yang lebih bawah. Jadi harus mungkin Norway harus lebih banyak ngeproduksi pemain-pemain seperti Haaland dan Odegaard lebih banyak, at least first 11 lah. Mungkin di situ baru kita bisa lihat Norway yang lebih berprestasi. Negara-negara ini tuh sama kayak Wales. Iya. Dia memproduksi Ryan Giggs, Gareth Bale, Aaron Ramsey. Tapi nggak satu masa nggak sih? Pas Bale sama Ramsey itu sempat top-topnya Wales sampai masuk Piala Dunia kan sempat. Sempat masuk nggak salah. Nggak Euro. Euro. Di final. Iya, maksud timnya itu top. Iya. Paling cuma bisa sekelas itu, nggak bisa untuk menyaingi Iya. Inggris, Ya, Kak. Prancis dan lain-lain. Nah, Ya, Bu. itu Kalau itu sama halnya kayak gue tuh ngelihat Polandia ya. Polandia itu ada Lewandowski, ada Szczesny, ada Metikes. Dalam segi dari segi pemain-pemain di dalam negara itu bagus. Cuman kan semua tergantung pertama dari taktik, sama yang kedua dari cara dia untuk menampilkan di atas lapangan itu seperti apa gitu kan. Semuanya tergantung dengan itu. Bahkan gue bisa mengatakan Inggris di minggu ini 2 pertandingan dia seri sama kalah. Iya. Nah kan lu bisa lihat kan pemain-pemainnya kayak ada Jude Bellingham, ada Tapi pokoknya- nggak rata Inggris justru. enggak, Kayak- maksud gua kayak banyak pemain bintang itu pun belum tentu bisa memenangkan pertandingan gitu. Bukan, mungkin mereka ini melihat Haaland dan Odegaard ini terlalu outstanding berapa musim terakhir sehingga ekspektasi tinggi. Tapi memang timnas itu nggak jauh dari yang namanya chemistry gitu. benar. Ya lu susah juga, dulu ada George Weah pemenang Ballon d'Or tapi timnasnya Liberia. Dia nggak akan bisa ngangkat. Gitu susah. Minimal kalau timnas yang lu mau survive, tiap poros itu harus ada pemain yang top. Ya. Gitu. Kayak misalnya di kipernya bagus nih. Dari 4 backnya 1 bagus, tengahnya 1 bagus, penyerang 1 bagus. Itu akan lebih bisa. Tapi Kayak Kroasia ya. kayak Kroasia. Iya. Kroasia tuh di tiap porosnya ada pemain yang bagus walaupun pemain sisanya middle. Gitu. Cuma kalau kayak Polandia ya masih ada beberapa pemainnya. Kalau misalnya dibilang, wah dia kan main Liga Jerman, iya tapi lu starting nggak tiap minggu, gitu. Sehebat apa kompetisi lu, itu kan juga ngaruh gitu. Dan loh. ngomongin chemistry juga Norway juga tadi karena ada 2 pemain bintang ini Iya. terlalu over reliant, Iya. terlalu over dependent ke kedua pemain ini. Sedangkan kalau mereka lebih main teamwork, mungkin hasilnya akan lebih bagus ya. Ya, Hmm, sesuai iya, taktik iya. atau apa. Cuman kalau gue ngeliatnya tetap tim sebagus apapun, kalau pemainnya yang bersaing di papan atas cuma 2-3 pemain untuk turnamen sekelas Susah. Piala Dunia atau Euro itu berat banget. Berat. banget. Kita berkaca dari Iceland. Ya Islandia. Islandia. Jadi underdog mewah banget. Yang Iya. Cuman dia berapa lama sih? Di satu waktu Iya. itu doang. Udah, Karena pemainnya mediocre. Yunani deh, Yunani tuh. Yunani siapa yang terkenal? Gitu. Tapi karena satu momen dia ternyata tiba-tiba Iya kalau itu 11, iya maksudnya butuh momen ajaib untuk Iya tim kalau seperti itu kan. Cuma kalau tiap ini ada kayak 2002 ada Turki. Ya. Itu cuma ngeganggu-ganggu Iya, aja. benar-benar. Jadi- Cuma lo bisa lihat Jerman selalu ada di semifinal, Iya. Brazil selalu lolos, Iya. Prancis ada di semifinal. Iya. Kayak gitu-gitu tuh lo nggak bisa beli. Itu emang dari pemain yang anggapannya 23 pemain yang selalu main di kasta tertinggi gitu. Iya. Jadi gitu ya. Jadi bukan karena Haaland Odegaard bisa jadi akan bagus negaranya. Susah ya. Susah. Oke, yang ketiga ini dari Sorry. Kalau defense-nya siapa sih yang bagus Norwegia ini? Nggak ada ya? Kiper Kiper juga nggak. bagusnya paling ya Ya, strata, standar. middle. Sesuai dengan liganya Iya mereka segitu. ya. Iya. Oke. Oke, yang ketiga ada Golden Lamatewulu 6200 panjang amat. Dia bahas apakah Newcastle akan menjadi tim selanjutnya penghuni Big Six karena money. Menurut gua sih enggak ya, udah clear kalau Selama gua. masih ada FPV. Iya nggak benar-benar. bakal. Iya. Struggle Newcastle adalah mereka
kalau ngomongin duit dari ownership ya itu mereka jauh lebih banyak dibandingkan City. City udah segitu banyak aja, Newcastle tuh di atasnya, tapi ada rules FFP yang menahan mereka untuk bisa beli semaunya mereka. Jadi menurut gua mereka nih musim lalu udah bagus ya di under Eddie Howe, tapi musim ini klasik Eddie Howe lah di Bournemouth juga dia musim pertamanya bagus, besoknya turun lagi. Jadi emang mungkin pertama Newcastle harus ganti pelatih. Iya, Harus pasti itu sih. pelatih yang lebih superior, emang pelatih yang emang punya mentalitas untuk bisa compete di kasta tertinggi secara konsisten. Ya, mungkin di pikiran gua siapa tahu Jose Mourinho mau balik ke Inggris, Premier League. Jadi selain Bisa pelatih gue lihat ya pemain-pemain yang Newcastle tuh terlalu middle banget. Stratanya itu strata bawah lah. Iya. Kayak dari kiper sampai Depan. penyerang tuh ya gitu. Kalau lu mau rombak ya lu belajar dari City, dari Arsenal, mungkin dari Liverpool gimana ngebangun skuad dari pemain yang bagus gitu. Ya paling kalau mau ngakalin aja, lo akalin kan dia punya tim di Arab-Arab. Afiliasi tim mereka. Kan pasti ada Parents Club, Feeder Club. Iya. Arab-Arab ini kan gak bakal lama. Pemain Ambil. Eropa di Arab. Bisa Jadi diambil ntar pemainnya. dibuang seakan-akan itu loan ke Newcastle. Kayak Kan ini ya, bisa. siapa Jadi- pemainnya Al Nassr Jota itu? Iya. Itu kadang mau Jotanya keluar juga. Celtic, Iya. Nggak bakal lama lah invasi Arab ini kayaknya Iya. nggak bakal lama. Tapi mereka seenggaknya punya pemain Eropa dulu. Kan tiga tim di Arab punya Afiliasi Iya. Newcastle. itu. Nah mereka caranya kayak gitu paling aman. Iya, kalau gua sih mikirnya dari segi pemain ya, si Eddie Howe ini gua lihat tidak bisa mensetarakan pemain. Kayak gua tuh kaget banget waktu Alan Saint-Maximin tuh dijual ke Arab tuh. Padahal itu pemain bagus banget. eksplosif ya. Ya, gue takut banget waktu Liverpool lawan dia itu atau tim lain lawan dia itu mainnya juga bagus banget gitu loh, Alan Saint-Maximin. Terus sama yang kedua, ketika Eddie Howe ini gue lihat ketika dia unggul itu nggak lebih berhati-hati. Terus kayak udah gampangin sering nyerang. Sama yang ketiga, kebanyakan pemain Newcastle ini pemain tua. Lu lihat Iya, aja Scar, iya. terus siapa lagi tuh pemain-pemain Gua nggak tahu belakangnya Dan Burn, tinggi Callum tua. Wilson banyak lah. Itu pemain-pemain sebelum di invade sama Arab. Iya. Ya itu Udah bagusnya itu cuman ada dua menurut gua di Newcastle, Anthony Gordon sama si Wilson itu. Yang bagus. Ada Isaac, Bruno Gimenez. Oh, sama juga Bruno Gimenez oke. ya, sorry. Backnya Tapi ada kalau lu Botman. mau involve ke next level ya Iya, harus, pemain iya. itu. Iya. Dan Lot ini lah. Newcastle ini dia Eddie Howe ini memanfaatkan fisikalnya Newcastle ya, makanya pemainnya Iya. postur-postur tinggi karena begitu dia dikasih schedule yang segitu Tahu lah, padatnya ya orang capek Tumbang. juga, Iya. tumbang juga. Dan iya. benchnya ya Iya. Bench Nggak lo ada. kalau lihat Iya. Tua semua. Matrici, Iya. gila bench. Iya. Tapi Anthony Gordon luar biasa sih musim ini. Luar biasa itu pemain. Intinya Newcastle perlu juga bakal jadi Newcastle perlu pelatih yang Iya. punya filosofi yang pakam, yang tepat, yang bisa nge-elevate timnya. Iya. Jadi nggak harus melulu fisikal lah, dia pola permainan harus bagus ini harus ini. Jadi ya kita lihat lah paling Tonali mentok juga kan. paling mentok dia ngegeser Spurs di Big Six dah itu. Tonali dibeli Newcastle malah bermasalah. Tonali juga. Itu juga harusnya ada efek itu. Iya. Sebetulnya. Ya, oke, Sedih kita lihat. banget. Lanjut ada dari coding White apa nih? Phillips. White Trigger. Oh, Ini namanya orang Inggris kayaknya nih. Nah, dia bahas nih Prancis untuk di Euro peluangnya seperti apa? Final. Ya, semifinal sih. Semifinal sih kalau gue lihat. Perancis yang selalu jadi unggulan di at least 8-10 tahun terakhir dan regenerasi skuadnya selalu oke dan tiap lini tuh world class superior, tapi kemarin ngeliat main dia lawan Jerman ada weakness lah yang bisa dieksploitasi Iya, tim-tim besar lain di Euro. Tapi ya bener sih at least semi atau final. Iya, Dia semifinal. semifinal Kalau sih. Tapi kalau at least. Euro sekarang gue lihat nggak ada tim yang benar-benar outstanding gitu loh. Hampir rata-rata tuh mereka lagi regenerasi gitu. Prancis enggak lah. Prancis Bukan, squadnya iya, hampir tapi sama. nggak yang- sebenarnya Nggak yang Apa? bener-bener diunggulin banget di Euro ini sebenarnya ya. Tapi Iya. peluang probability paling besar itu ada di Inggris sama di Prancis. Prancis. sebenarnya Perancis itu kalau gue lihat dari skuadnya kekurangannya cuma dari lini tengah doang sih. Dari depannya juga udah oke, ada Mbappe, dari belakangnya ya kurang lebih Lini lah. tengahnya itu 2 kali final di Piala Dunia. Lo Iya. mau ngomong apa? Tapi untuk kayak kemarin lawan Argentina itu di final dia nggak bermain terlalu bagus, Pak. Lemahnya tuh di titik tengahnya. Oh iya, kalau bagian di antara semua Nah, ini iya, tengahnya emang nggak terlalu nggak hidup. terlalu Karena bagus. mereka menurut gua kekurangan playmaker yang jadi ketika buntu nih mereka kan pasti rely-nya di Mbappe kan, tapi mereka nggak punya Iya. playmaker yang bisa menjadi tumpuan ke situnya. Kayak Chouameni Iya, jadi mereka lagi terlalu- menurun mereka musim terlalu lalu. numpuk di CM-nya. Chouameni, Kamavinga dan Makanya lain-lain. selama World Cup kemarin, lo kalau nonton Griezmann itu jadi playmaker. Iya. Jadi playmaker. Ka- Bagus banget. bagus. Kecuali di final.
Griezmann itu bagus selama World Iya, Cup sampai semifinal. sampai final, terus nggak tahu kenapa kurang. Apa mati gara-gara De Paul atau apa? Memang Deschamps seperti itu, dia lebih direct, bener-bener kadang nge-skip lini tengah buat ke Mbappe, Iya, atau Dembele. Dembele gitu. Sebenarnya Ya itulah. kuncinya masih di Mbappe sih gue lihat Perancis ini. Pasti Mbappe. Kuncinya di Mbappe. Iya. Kalau gua tuh pengen banget ya Perancis ini buat lini tengahnya tuh ada Tchouaméni sama Camavinga yang di DMF. Jadi ada DMF-nya 2, terus AMF playmaker, Iya. baru penyerangnya 3 Bisa, gitu. Kalau emang kemarin itu ide. dia Lihat di kayak match gitu. terakhir Gitu. dia masang Camavinga taruh kiri. Lawan Argentina Camavinga di taruh match kiri. terakhir dia masang Camavinga, Tchouaméni sama Fofana-nya Monaco. Ya tapi setelah siapa yang diganti tuh kalau nggak salah gue lupa ya. Itu Camavinga ditaruhnya di posisi LB. Jadi dia di Ternyata posisi di turnamen nggak bakal dilakuin itu. Kita Iya. punya Theo, kita punya Lukas. Ya, susah. Ya, Lukas Nggak bakal Digne. Susah, nggak bakal susah. ini, nggak bakal Ya Lucas mungkin Hernandez. in case ada momen dia coba harus resiko, mungkin itu bakal Iya, terjadi iya, ya, tapi iya. susah. Nyoba atau pertandingan formasi. ketiga di grup biasanya kalau Iya, udah biasanya. lolos kayak gitu. Oke lah. Nanti semifinal atau final? Semifinal Iya. sih gua. Ya tetap antara semifinal dua itu garansi lah. ada Garansi semifinal. antara dua itu semifinal Iya. atau final. Oke, kita lihat Prancis semifinal dari kita. Lanjut dari Les Alias Blues. Le de Blue. Adriel Haziq 24-10. Oke. Adriel Haziq ya. Dia bilang kalau Messi nggak lahir di dunia ini, apakah Cristiano Ronaldo jadi god sendirian? Jadi God iya, tapi mungkin nggak secara individual nggak akan seperform ini karena nggak bisa dipungkiri mereka berdua ini Saling berkompetisi. saling berkompetisi, Iya. saling push each Iya. other to the limit Iya. gitu ya. Jadi Ronaldo bakal jadi God, mungkin nyetak gol juga akan tetap banyak, tapi secara quantity mungkin nggak sebanyak ini ya, karena kan pressure untuk ketika lu lihat Messi golin quad-trick, hat-trick, lu pressure untuk performa itu ada gitu dan begitu juga sebaliknya dan mereka selalu ngejawab pressure itu. Satu misalnya golin 3-4 gol pasti di match yang selanjutnya Ronaldo akan ngelakuin hal yang sama gitu. Jadi ya GOAT tetap sih, tapi ya mungkin Ada saingan lah kayaknya. Kalau gua itu hampir sama Mo kayak Salah? enggak Oh, hampir enggak, sama kayak Muhammad ya. Maksudnya Ronaldo tetap menjadi god ya. Tapi kalau kalian ngelihat itu Neymar, gua ngelihat Iya. dari Neymar. Iya. Ketika tidak ada Messi, kan sekarang sebutannya bayangannya Messi. Iya. Neymar itu ketika tidak ada Messi, mungkin dia bisa lebih bagus juga gitu loh. Nah, kalau nggak ada Messi, kemungkinan pengganti Messi ini adalah Neymar menurut gua. Tadi katanya Neymar karena cedera terus. Enggak. Nah, ini enggak konsisten. Gimana sih, Pai? Karena itu. Capek li. Capek, capek. Karena gini. Sebenarnya itu dari dulu memang narasi itu udah ada. Narasi itu memang itu selalu menjadi bayangan berdua itu. iya, Kalau Iya. nggak ada dua ini, pemain terbaik saat itu Neymar. Iya, makanya gue bilang tadi kan gue bilang bukan dari sifat skillnya ya, tapi dari segi konsistensinya. Konsistennya Neymar ini nggak tahu karena apa, mungkin ada yang lebih bagus dari dia yang akhirnya mainnya cuman biasa membuat dirinya bagus gitu loh. Maksud gue kayak segi konsistennya, Pak. bisa bersaing sama padahal Neymar, sebenarnya bisa, di bisa. Barcelona udah top banget, tapi ya Buset, tadi benar itu karena dia Bayangannya Messi. iya. Enggak, ini jelasin yang cederanya tadi. Iya. Apa ya emang ini? Mancing emang. Bisa lah gitu. Ya, Jadi cuma nggak bakal Ronaldo nggak sampai bakal top level kayak gitu. Champions League sampai 120 gol kayaknya enggak. Iya. Oh iya. Iya. Oh, iya, iya. Cuman Mungkin dia break record kan 75 gol, 77 Iya. gol. Mungkin di 80 90 ya. Apa Iya. tuh break record apa? Champions League. Oh iya iya Kan bisa. record di Raul, 70 Iya. berapa? Iya. Mungkin di 80 90 cuma enggak sampai 120. Iya, Terus di 100-an. ratusan gol di liga-liga juga kayaknya. Iya, bisa. Normal aja lah. Tapi bisa lah. Cuma kalau ngeliat Haaland bisa 35 sih gue yakin dia bisa rutin 40 gol sih masuk akal. yang bisa cuman Darwin Nunes. Capek. Udah, udah. udah. Pulang. Dari. Ini gua Oke. dibakar di tempat ya. Jadi gitu ya. Dari Junasaful Rohim 327. Gue udah capek namanya. Ribet banget. Fans Arsenal mulai aneh-aneh ya. Ayo, Taruh, itu taruh. Itu doang, bayangin. Iya, Itu iya, doang. iya. Oke, sekarang Jawab, ayo. enggak anehnya tuh kenapa? Pasti ini urusan Coba. Premier League. Iya. Wah, masuk Champions League, revenge Bayern Munchen. Lah itu normal dong lu Ya. sebagai fans melihat fenomena itu dan dengan kondisi Arsenal yang sekarang ya lu pasti pingin ngebales dong. Itu reaksi yang wajar Iya. dari seorang fans. Paling apa ya? Maksudnya kenapa gitu yang di anehnya itu di mana? Apakah ada statement tertentu misalkan Saka lah atau apalah, dan menurut gua sejauh ini nggak ada yang di luar koridor sih. Satu dari fans Arsenal. Ya kita nggak usah mention 1-2 orang lah, itu kan maksudnya nggak merepresentasikan seluruh gitu loh. Tapi kalau overall kita cukup logis kok. Kalau Koar, kalau gua annoying.
Kalau gua setuju, Arsenal wajib Nah, selebrasi. coba dari lu bertiga nih apa nih yang bikin anehnya itu apa coba? Sebenarnya gini ya, kalau gua ngelihat ya, dan itu pernah gua rasain juga di mana sebelum zamannya Jurgen Klopp itu Liverpool dibully habis-habisan sama mereka-mereka. Ketika tim itu sudah naik, kita yang akan balas gantian. Nah, menurut gua Arsenal seperti ini itu wajar dan sangat wajar karena memang timnya memang lagi naik daun gitu loh. Dan kalau lu mau ngata-ngatain misalkan yalah baru naik ya apa masalahnya gitu loh. Ya tim gue memang lagi naik. Cuman ya itu kadang memang ada beberapa oknum yang mengatakan hal yang tidak wajar juga kayak ngata-ngatainya terlalu Iya, parah. di semua fanbase kan ada itu. Gini. Iya. Kalau lo ngerasa 1-2 orang itu nggak masalah. Iya. Ini masalah impactnya itu semua sedunia. Ada pemain bola yang ngomong, siapa tuh? Si Lupa namanya. ini pemainnya West Ham, Iya. Antonio. Yang Mikel dia ngomong, Antonio. iya, Iya. ngomong kalau dia enak tuh sampai kayak keluarganya, temennya itu bela Nah, si makanya gua Arsenal bilang. sampai kira gila. Dan Oh. impactnya bukan di sini doang. Ya makanya gue Iya. bilang ada beberapa oknum yang terlalu berlebihan akan hal itu Enggak, gitu. oknum. Kalau sedunia ngerasain itu bukan oknum. Oknum. Berarti semuanya tapi kayak iya. gitu. Enggak, Iya. maksudnya dalam artian oknum Lo itu. pernah ngerasain fans MU annoying nggak? Iya. Pernah iya, ngerasain iya. nggak? Annoying dong. Annoying itu mengganggu, menyebalkan. Iya. Oh iya, itu sampai sekarang. Iya. Iya. Itu sampai dengan- sekarang mau naik lo mau bayangin, turun. Itu, enggak, tetap. lo menyebalkan dalam artian MU itu dengan piala. Menyebalkannya dengan piala. Iya. Sama kayak Real Madrid. Iya. Itu Tapi nomor kalau 1 ini- strata itu Real Madrid. Enggak, MU Real Madrid MU enggak. paling parah. Oh, Real Madrid. paling parah, MU Nggak parah. bisa. Ini Real Madrid Gen Z, Nggak bisa. OKB. Oh, ini Entar tuh, serang. sebentar. OKB kalau duduk 14 UCL, Bos. Ya emang itu beneran. Ya mengganggu itu. Nah, ini setelah 20 tahun. Lama. Iya 20 tahun. Iya. 20 tahun tropiless. Iya. Premier League, ya. Premier League. Iya. Kita bahas yang gede-gede aja. Iya. Memang ada harapan gitu melihat perjalanan sejauh ini Tapi musim FA lalu. dapat kan? Ya, kan dapat. Iya, enggak, tapi menurut FA, gua ini kesalahan orang-orang itu dibilang FA itu bukan piala bergengsi, itu bergengsi Pak. Bergengsi, Bergengsi, Pak. di Inggris Bergengsi, itu Pak. karena paling tua. Udahlah. Bukan, gini. Semua tahu di Enggak, dunia Pak. FA piala paling tua. Itu gua nggak setuju Udahlah. Pak, enggak. FA itu adalah benar piala tertua dan piala bergengsi sebelum UCL itu jadi yang bergengsinya, ngerti nggak? Jadi nggak, lu kalau misalnya ada cup nih, contoh FA Cup, Coppa Italia dan lain-lain, FA Cup itu selalu yang paling bergengsi. Dan lu nggak bisa dibilang treble kalau nggak ada Nah, Iya. cup itu. itu. Jadi Ya, jadi cuma maksud gue itu bukan kalau lo nggak punya liganya, FA juga nggak ada gunanya lo banggain sekarang. Iya, Iya, nggak, iya, maksudnya Nah, sekarang aja lah. iya, maksud gua tuh gini loh. Ketika orang-orang ini bahkan ada yang besok gua juga kenain tuh. Dia bilang FA itu piala ciki. Piala yang nggak dianggap. Menurut gua lu nggak ada FA nggak treble. Nggak bisa lu anggap Tapi lu bisa treble enggak? apa? Liverpool. Ya udah. Enggak, maksudnya dalam lo artian nggak ada liga bisa treble gak? sebenarnya kalau bisa dibilang juga. Carabao Cup, oke, kalau Iya. dibilang piala ciki, tapi gua nggak pernah ngomong masalah itu. Yang FA ini, FA itu piala penting dan Arsenal kalau Hah? dibanding liga itu tidak penting. Gini, sorry, gue mau coba ada Bentar. ininya, apa Baik, susunannya? mungkin penting kalau tim lu level Arsenal, MU, City, gua rasa itu bukan jadi target prioritas. Tapi kalau tim lu West Ham, Iya, Newcastle, mungkin. itu akan jadi penting. target prioritas. ya? Enggak. Karena setiap tim pengen treble. Kalau lo nyebut setiap tim. treble, kalau lo nyebut treble, FA jadi penting. Lo Iya. nyebut quadruple, Carabao jadi penting. Iya. Ngerti Oke. nggak? tapi kita ngomong ini Pak, magnitude-nya tuh dari Iya. kita ngomong sepanjang FA Cup itu kita ngomong sepanjang zaman kan. Sebenarnya semua ini terkikis karena Champions League ini jadi seramai jadi worldwide gitu loh. Ngerti nggak? Tapi kalau ngomongin magnitude dari sepanjang zaman, gimana orang zaman dulu itu ngelihat match FA Cup itu mereka itu serius untuk nonton, participate juga. Iya. Ini dan lu lihat aja Final Cup yang paling dibanggakan kayak kerajaan Inggris, ada Prince William datang, semua datang, itu tuh ya Iya, Ya. karena FA Cup. embel-embel paling tua. Iya. Trofi paling tua. Dan makanya itu gue dia, bilang itu dia. kenapa gini, kalau mungkin gue belum baca datanya, Arsenal kan paling banyak. Gitu. 14. Tapi kalau lu dari convert semua tim yang pernah juara FA, gue yakin 70% mayoritas tim-tim yang kecil sekarang mungkin divisi 3. Dan itu menurut mereka akan jadi piala yang bergengsi. Wigan waktu juara tahun Iya. 2010. Justru itu ya, itu Iya, maksud gue untuk tim seperti Wigan, mereka menganggap itu dan yang bikin sesuatu. dan bikin FA Cup spesialnya adalah momen-momen magic di mana tim-tim kecil dari Liga 2, Liga 3 itu bisa mengalahkan tim besar. Padahal tim besar itu full tim. Lu kalau lihat Iya, dulu ya, tim nah itu Bukan tidak membutuhkan Lu ya. udah- Lo tau gak FA Cup itu kalau menang dapetnya apa?
Dulu masuk direct langsung ke Europa League. Iya, Ya. Oke. Makanya Wigan Kenapa? masuk. Kenapa? Wigan degradasi pada 2010. Kenapa tim-tim kelas 2 ngejar prioritasin itu? Sebenarnya gini loh Pak, maksudnya dalam artian sebenarnya nggak balik closing ya tadi ya closing. ngomongin yang masalahnya. Iya. Oke, yang gua akuin emang fans Arsenal ini kadang-kadang agak overreacting. Iya. Ketika ada suatu hal yang naik, kita overreacting. Tapi itu adalah bentuk antusiasme kita kepada klub yang lagi bagus gitu loh. Tapi satu sisi fans Arsenal adalah fans yang paling sering disenggol selain nama fans lain sama media. Jadi ya sebenarnya feedback gitu loh. Iya, Jadi benar itu. Jadi Iya, kayak iya, gitu. oke. Terlalu nggak logis masalahnya gitu. Ya udah, nanti Itu udah nggak gini deh. logis. Nanti Kayak kita Rice sama Rodri. Iya. Bilang mana? Rodri ya. Rice sama Rodri. Rodri. Lo? Konteksnya apa? Overall karir Rodri. Konteksnya apa? Iya, Ya itu kan preferensi kita. Ya udah, gini deh. Gimana kalau kita bahas pojok debat? Biar lebih panjang nih, biar mempersingkat waktu. FA Cup apakah piala yang Boleh, penting? Oke. masuk. Oke, thank you. Sama Rodri versus Rice. Ya, ini cepet aja ya. Hmm. Dari Klaus STR 154. GOAT ketiga sejarah sepak bola. Neymar aja deh. Apa? GOAT ketiga dalam sejarah sepak bola. Maradona. Good. Nggak bisa lah. GOAT satu sih. Enggak, good ya good. Maksudnya Good. mereka itu Levelnya. antara abis Messi, Ronaldo, Enggak, dia cuma Messi. bilang menurut kalian GOAT ketiga dalam sepak bola gitu. Iya, GOAT-nya iya. satu gitu loh. Iya, pasti kayak gitu. Ibaratnya kalau ada pemain ketiga, gue Maradona. Pele nggak sih? Gue nganggap itu nomor 1 atau nomor 2 Iya. sih Messi sama CR. Ya good ya nomor 1. Nggak maksudnya itu good itu nomor 1. itu seakan-akan bukan GOAT ya, maksudnya urutan pemain terbaik lah setelah Messi, Ronaldo, Nah, GOAT Ronaldo, beda sama Messi. pemain terbaik. Lo kalau gue ya, gue pribadi 1-2 bukan Messi CR. Kalau good nih gue all time ya, bukan Messi CR. Del Piero. Gue tampol lo. Zidane. Iya, gue masih ada Zidane, masih gue Ronaldo botak. Ya. Gue masih nganggap karena gue lebih demen gitu. Dan lu Secara juga kan personal ya. sezaman sama Iya, mereka gua gitu loh. menzaman Kalau juga. mungkin yang di YouTube kan nggak ngalamin cuma Nggak bisa lihat ngalamin. gitu. Jadi ya beda, cuman ini pertanyaan terlalu Oke. banyak lah gitu ya. Oke, thank you. Cuma kalau kita bahas, kita kasih jawaban lah. Kalau range kita selama ini nih 2010 Gua Neymar, ke atas, gua ya Neymar. Ya, Gua ya Neymar. 2010 ke atas Neymar. Udah, gua enggak mau bahas. Mbappe yang nggak lain. sih? Enggak. Neymar. Mbappe belum ya? Neymar. Mungkin kalau di bawah dikit ya bisa. Mbappe sama mungkin Hazard. Mbappe Iya, atau Hazard. Mbappe in the future mungkin 3-4 tahun ke depan Mbappe Ya, bisa mungkin. masuk. Iya. Mungkin Tapi kita lihat sekarang sih. masih Cuman Neymar. kalau gua. generasi CR Messi, Iya, Neymar. 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 Oke. Ini bagus banget sebenarnya, lebih enak di pojok debat tapi singkat. Jadi dia itu namanya Zero Delta 4765. Mantap. Zero Jadi Delta dia bilang, 45. Mantap. siapa pemain all-rounder terbaik? Itu contoh dia nyontohin Ruud Gullit. Pemain yang bisa banyak di posisi gitu loh. Nah, pertanyaan dia, siapa yang sekarang nih bisa jadi all-rounder terbaik untuk masa sekarang? Bentar, itu dalam artian penyerang juga bisa gitu. Semua orang Gul- itu bisa semua, iya. bisa taruh di mana aja. Ya, Gullit itu di Milan, di Belanda, lu mau taruh dulu dia duet sama Van Basten. Dia Iya. pernah di belakang Van Basten, dia pernah di DM, di DMF. CM, semuanya. Dan Dia dia pernah selapangan dia dikuasain sama dia pernah. semua bisa. Dan Sebenarnya ada dua sih kalau gua. nah sekarang nih, kalau gua udah singkat Foden, dah. Kalau Foden. Iya. Kalau gua ada dua sih. Gua Foden. Yang Kalau sekarang? pertama Kamavinga. Sama yang kedua James Milner. Ya, enggak, dia bilang yang masa sekarang nih siapa yang bakal menggantiin. Karena dia naruh Saka sama Foden. Contohnya Saka sama Foden. Iya, tapi tapi Saka Saka menurut gua enggak. Dia nyuruh pilih antara Saka sama Foden. Enggak, atau maksud kasih gua contoh? menurut dia nih kayak menurut dia nih Saka sama Foden bisa jadi gitu loh. Yang bisa berubah-berubah posisi. Iya. Maksudnya berubah posisinya itu dalam artian misalkan dari maksud udah pokoknya. berarti Jadi dia bisa taruh back, bisa Iya. taruh winger, bisa Iya. taruh gitu. ya itu sih Gua Kamavinga Kayak sih. Saka dari back. Ya, Saka sih. winger. Saka dong. Saka Saka, kan Saka lebih komplit dibandingkan Foden. Nggak, maksudnya Foden bisa lo taruh kanan, Iya. di tengah bisa. Iya, tapi Foden nggak pernah nyobain jadi left dari defender. Jadi menurut gua Saka lebih komplit. Ya, maksudnya gini kalau kayak kasus Ruud Gullit, dia di area attacking gitu loh. Tapi Iya, Gullit semua. dengan aspek fisikalnya kalau lu taruh LB juga bisa dia. Ih, gak bisa lah lu. Kalau Bisa gua juga. Bisa. Gua nggak tahu kenapa kayak Havertz. Hmm. Orang Havertz bisa lagi. Tapi bener. bisa. Bener, taruh bener. di mana aja Betul. dan sempat ditaruh dijadiin back. Iya. tapi dia nggak perform, Pak. Hey, Pas jadi Di Nggak Arsenal, di nonton, Arsenal. tidak nonton. Perform. perform. Cakep banget. Mainnya Banyak bagus. Lo mau taruh mana sekarang? Enggak, maksudnya enggak banyak berkontribusi Gini, buat tim. Lu nggak bisa lihat kontribusi dari gol doang. Lu Iya. lu ngeliat all rounder permainannya gimana Nah, Gullit itu dari gol sama assist enggak, tapi gimana dia nggak Dia balikin. Nggak, setiap- benar. Iya. Justru lebih komplit Tap- Havertz dibandingkan Saka. Ya, tapi ada satu lagi kalau gua Valverde. Selain pemain itu punya
kebakat untuk ditaruh posisi, tapi dia setiap ditaruh dia Perform. berjuang. Iya. Menurut gua Valverde itu salah satu orang yang ya lu di kanan, lu main, lu tunjukin. Ya, bek kanan, lu mau taruh tengah dia bisa di kanan di kiri. Bisa, Nah, iya. itu dia Dua orang itulah. Valverde sama kayak Havertz. Sebenarnya Gua ya, Foden, nggak sebenarnya gua nih Foden bisa. special mention sebenarnya menurut gua Mbappe ini masih kayak analis aja bukan yang udah dilakukan tapi Mbappe dengan cara dia dribbling dan speednya dia sebenarnya dia kalau misalkan ditaruh di posisinya Bellingham atau Musiala dia bisa. Dia taruh di left back atau right back dengan speednya dia ya dan dia Kalau- 1v1-nya juga bagus. Iya. Mbappe in contention juga tapi karena itu masih kayak angan-angan belum Iya. kejadian jadi bisa, tapi kan kalau menurut gua Mbappe ini kan dia gini, Orondor itu menurut gua pemain yang bisa ngalah juga. Nah, Mbappe gua nggak yakin. Dia kan egois banget iya, ngerti iya, nggak? itu dia makanya kan Kayak, angan-angan kan. betul, Nah, angan-angan. Ada lu taruh right, left, striker Iya, bisa. Lu jadi CAM bisa, lu jadi Bisa. right back, left back Iya. bisa. Pertanyaannya kan itu yang kedua, Iya. apakah dia mau berkorban? Iya, itu dia. Itu yang bakal masih yang angan-angan. sekarang Kayak yang Iya. kayak Havertz kan dia ditaruh gitu Iya. bisa Saka, Iya. Foden juga dari Pep dari kanan Iya, kiri ya dia main Iya, gitu, iya, Valverde juga iya. sama. Pada lupa James Milner. Ya Ya, ini Mas dia Milner- bahas sekarang li Iya, James Milner gitu. kita anggap Ya udah bisa aja. pensiun udah. Pensiun. Ya Kamavinga? Benar. Ya Baru- bisa. Dia kan baru Baru bek kiri doang. baru bek kiri doang. Kita kalau bicara A- Havertz, awal- Havertz awal- itu tengah semua, depan semua. Iya. Awal Kamavinga tengah kan? Dan pernah di Jerman pernah jadiin back. Ya Iya. jadi Pernah. right back atau left back lupa. Left back, left back, Left back ya. left back. Lo bayangin enggak? Zinchenko kan juga pernah Berarti dari kayak siapa kiri ya? ke tengah ke kanan. Apa? kalau Valverde winger. udah dibuktiin juga. Dibuktiin gitu loh. Valverde mulai dari belakang. Jadi mereka tuh rela Winger. berkorban tanpa pamrih lah gitu, tanpa dia mengeluh, dia tetap mengalah untuk tim. Itu maksudnya gitu. Oke, ini bagus banget. All-rounder. Mungkin nanti kita bahas di debat lebih dalam. Thank you. Waktu udah panjang banget. Terima kasih. Jangan lupa kita tunggu komen-komen yang lain, nanti kita bahas di part ke-7. Jangan lupa juga like, comment, subscribe. Kita udah meroket subscribernya biar makin editor semangat lagi gitu. Iya. Oke. Ada Red History, bisa follow Liverpool, Arsenal dan Bang Gundo Ya, di TikTok dan Instagram. Thank you semuanya. TikTok juga lah. Buat. Kalau ada yang support gue buat. Siap. Ah. Thank you. Let's go. Come on, Red.